Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan engkau rindu dicurahkan rohnya. Katakan kita rindu dicurahkan rohnya bagi setiap kita. Terima kasih. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ini kerinduan kami katakan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, curahkan roh-Mu bagi setiap kami. Karena sesuai dengan janji-Mu Engkau berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu Tuhan, kami merindukan curahan roh-Mu bagi setiap kami, sehingga kami semuanya menjadi saksi-saksi-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya siang ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat kami, Tuhan berkati kami, dan mujizat yang luar biasa pasti menjadi bagian kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita siang ini. Amin. Karena terus kita rasakan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga berkat-berkatnya menjadi bagian kita. Kita bersyukur kita sudah masuk bulan Juni Bapak Ibu sekalian. Dan di minggu pertama bulan Juni ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan dengan tema mengalami kehadiran Roh Kudus. Itu adalah tema firman Tuhan bagi kita hari ini, mengalami kehadiran Roh Kudus. Nah, tema ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari tema gereja kita selama bulan Juni ini, di mana tema gereja kita selama bulan Juni adalah Roh Kudus memampukan kita berbuah lebat. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus memampukan kita berbuah lebat. Amin. Karena itu sesuai dengan tema kita, Bapak Ibu sekalian, be fruitful, berbuah lebatlah. Itu kehendak Tuhan bagi saudara. Nah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk berbuah lebat. Karena itu selama bulan Juni ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan tema ini secara bertahap, di mana pada minggu pertama bulan Juni ini akan kita renungkan firman dengan tema mengalami kehadiran Roh Kudus. Lalu minggu depan akan kita renungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Maksudnya saudara, kita tidak saja hanya merindukan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi juga kita harus hidup oleh roh. Amin. Hidup dipimpin oleh roh sehingga kita menghasilkan buah-buah roh. Sehingga saudara, melalui buah-buah roh yang kita hasilkan, maka orang akan ditarik kepada Tuhan dan dimenangkan bagi Tuhan. Karena salah satu tujuan utama kenapa kita dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksinya. Ingat saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, dia menjanjikan Roh Kudus. Ternyata dalam janjinya itu salah satu tujuan kenapa kita harus dipenuhkan Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksinya. Lihat saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi salah satu tujuan kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah, pertama, kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Mengusir setan. Kuasa untuk apa? Menyembuhkan yang sakit. Kuasa untuk apa? Melepaskan yang terikat. Tetapi selain itu juga supaya kita menjadi saksinya, dikatakan di sana di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus menjadi saksinya di keluarga kita, di tetangga kita, di Bekasi, di Jawa Barat, bahkan juga di Indonesia, sehingga melalui saudara, melalui saya dan melalui kita akan banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi itu nanti Bapak Ibu sekalian akan kita renungkan pada minggu yang kedua. Lalu minggu yang ketiga akan kita renungkan firman dengan tema hidup dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa itu kita praktekkan dalam hidup kita. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara tadi, maka saudara, maka saya, maka kita akan apa? Menjadi alat Tuhan. Sehingga melalui kita orang-orang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Lalu nanti pada minggu yang keempat akan kita renungkan firman dengan tema Roh Kudus mendorong kegerakan rohani. Ketika ada Roh Kudus dalam diri saudara, maka Roh Kudus itu akan mendorong sehingga terjadi kegerakan rohani. Saudara jadi semangat, saudara jadi bergairah, saudara bisa menyala-nyala. Sehingga yang tadinya lemas-lemas gitu, saudara bisa bersemangat. Kenapa? Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan renungkan tema yang pertama, mengalami kehadiran Roh Kudus. Untuk itu saja kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana Pentakosta. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 11 kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab
yang mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Ya saudara, seperti saya sudah katakan tadi, sebelum Yesus naik ke surga, maka dia menjanjikan dia akan menurunkan Roh Kudus. Karena itu dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu janji Bapa itu. Dia bilang jangan pergi kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa itu. Mereka pun menunggu di Yerusalem, di loteng atas, kata Alkitab. Lalu di sana mereka berdoa, merenungkan pengajaran rasul-rasul. Lalu mereka memecahkan roti, bahasa kita perjamuan kudus, atau makan bersama juga. Setelah 10 hari mereka menantikan di sana yang kita baca tadi, ketika tiba hari Pentakosta yang kita peringati minggu lalu, saudara, 50 hari setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit dari kematian, dikatakan di sana yang terjadi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Jadi tiba-tiba ada tiupan angin yang keras. Lalu yang kedua dikatakan di sana, tampaklah mereka seperti lidah-lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Itu fenomena yang kedua. Pertama tadi tiupan angin keras. Kedua, lidah-lidah api yang hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, yang sekarang sering kita dengar, kenal dengan bahasa roh. Tapi yang menarik saat itu dikatakan bahasa roh mereka justru adalah bahasa-bahasa asing dari sekitar mereka. Sehingga ketika ada orang-orang kudus dari Yahudi, dikatakan di sana, tinggal di Yerusalem, mendengar tadi tiupan angin yang keras itu, mereka mengerumuni rumah di mana murid-murid tinggal. Waktu mereka kerumuni, saudara, zaman dulu kan nggak seperti ini rumah, saudara, ada jendelanya dan lain sebagainya, nggak pakai AC. Lalu mereka lihat, ternyata waktu mereka lihat, murid-murid itu berdoa dengan bahasa mereka masing-masing. Maka dikatakan di sana mereka kemudian tercengang-cengang. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semuanya ini orang Galilea? Mereka bilang, bagaimana mungkin mereka berdoa dalam bahasa kita? Disebutkan di sana berbagai bahasa ada di situ. Ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Elam, ada orang Mesopotamia, ada orang Yudea, ada orang Kapadokia, orang Firgia, orang Pamfilia, orang Mesir, orang Arab, bahkan juga orang-orang dari Roma. Mereka heran, kok mereka bisa doa dalam bahasa kita. Itulah Roh Kudus. Dia bisa mengajarkan hal-hal yang ajaib. Dia bisa mengajarkan hal-hal yang dahsyat. Itu yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Makanya saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi pada hari Pentakosta itu. Yang berarti, saudara, dimulainya penggenapan janji Allah. Seperti yang Tuhan katakan dalam kitab Nabi Yoel, pasal 2, ayat 28 sampai dengan 29. Di mana jauh-jauh hari Nabi Yoel menubuatkan bahwa
Satu kali nanti Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada seluruh manusia. Boleh tunjukkan Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 itu? Dikatakan di sana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Lihat 28-29. Kemudian daripada itu, kata Nabi Yoel, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Ini 28 ini. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi itu diyakini sebagai penggenapan dari janji Tuhan kepada Nabi Yoel yang dipertegas tadi oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Di mana dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini saya katakan di sana, ini adalah penggenapan atau dimulainya penggenapan dari janji Allah dalam kitab Nabi Yoel tadi itu. Di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Dulu dalam perjanjian lama, gak semua orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu saja, nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja, rakyat jelata, enggak. Dan setelah itu saya katakan di sana, kini kita juga percaya bahwa Roh Kudus masih dicurahkan dan kuasanya masih bekerja hingga saat ini. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara mesti merindukan agar engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Agar apa? Agar kuasa itu menjadi bagian saudara, bagian saya dan bagian kita. Nah hari ini dari pembacaan kita itu saya ingin sampaikan kepada kita atau kita pelajari apa sih ciri-ciri dari orang yang mengalami kehadiran Roh Kudus. Saudara, hari ini saya akan sampaikan kepada kita paling tidak ada 3 ciri-ciri dari orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah ada pertobatan. Itu yang pertama, ada pertobatan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41, saudara. Setelah murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka yang kita lihat adalah saudara, orang-orang kemudian bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Ayat 41 dikatakan di sana, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan rasul-rasul, memberi diri dibaptis. Pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kenapa? Roh Kudus itu bekerja di hati mereka masing-masing sehingga ada roh pertobatan yang luar biasa terjadi pada saat itu. Nah sekarang ini yang harus kita doakan supaya terjadi roh pertobatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Sehingga mereka menerima Yesus, bahkan mereka memberi diri mereka dibaptis sebagai tanda pertobatan. Ini kita mesti doakan. Mesti doakan. Supaya terjadi roh pertobatan, saudara. Lalu yang kedua yang kita baca dalam Alkitab, ciri yang kedua dari orang-orang yang dilawat oleh Roh Kudus tadi adalah mereka mengalami manifestasi kuasa. Mereka mengalami manifestasi kuasa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 tadi kita baca di sana, Bapak Ibu sekalian,
Ketika mereka dipenuhkan, dilawat oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Terjadi manifestasi kuasa. Dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa? Pertama, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi saya katakan di sana, Alkitab mencatat beberapa orang yang mengalami manifestasi kuasa saat kehadiran Roh Kudus itu mengalami tadi bermacam-macam manifestasi. Satu, tadi ada bunyi tiupan angin yang keras, ada lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Sampai sekarang pun kita masih alami manifestasi kuasa ini. Makanya ketika kita menyembah, tiba-tiba Tuhan tuntun lidah kita untuk berbahasa roh. Tuhan tuntun lidah kita bermazmur. Tuhan tuntun lidah kita memuliakan Tuhan. Tetapi selain dari berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, kadang-kadang ada juga manifestasi yang agak ekstrim. Misalnya tiba-tiba ada orang yang menangis sesenggukan tanpa sebab. Atau kadang-kadang bahkan juga ada yang berguling-guling. Kenapa saudara? Karena ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kadang-kadang kan di dalam diri kita ini ada juga kuasa-kuasa gelap kan. Terjadi pertempuran dalam diri kita. Makanya kadang-kadang ada yang berguling-guling, bahkan ada yang muntah-muntah. Kalau saudara misalnya dulu dikasih minuman dari dukun, nah gitu kan. Waktu Roh Kudus datang, kadang-kadang itu terjadi pertentangan dalam diri kita sehingga ada yang muntah-muntah. Ada yang kadang-kadang teriak-teriak. Dan bermacam-macam manifestasi kuasa lainnya. Itu bisa terjadi ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi ya terserah Roh Kudus lah. Ya kan? Roh Kudus mau bikin apa terserah. Makanya ada nyanyian apa? Suka-sukamu Tuhan. Ya terserah Roh Kudus. Ada yang menangis, ya menangislah. Malah kadang-kadang ada yang ketawa. Ada yang ketawa, malah kadang-kadang ada yang nari. Dulu saya ingat betul di Tanjung Priuk, kita lagi doa 10 malam itu. Tiba-tiba sementara kita menyembah, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, udah mau setengah nenek-nenek gitu, maju ke depan nari begitu bagus. Jadi kita sedang menyembah, tiba-tiba dia menari seperti orang berdansa. Lalu selesai itu ditanya, apa yang ibu rasakan tadi waktu ibu nari depan situ? Dia bilang, saya rasakan malaikat Tuhan mengatakan saya menari di sebuah ballroom yang sangat besar. Kayak memuliakan Tuhan dengan itu. Jadi kadang-kadang manifestasi itu macam-macam saja, saudara. Yang penting kita yang pelayan-pelayan Tuhannya yang mesti apa? Mesti berjaga-jaga. Karena kadang-kadang bisa juga membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Kan ada iblis dalam dirinya, tiba-tiba Roh Kudus datang, terjadi pertempuran kan? Maka terjadi kadang-kadang pertentangan. Itu juga perlu difahami Bapak Ibu sekalian. Tapi itu adalah manifestasi kuasa yang dialami oleh orang dengan bermacam-macam tadi manifestasinya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ciri yang ketiga adalah apa? Berani bersaksi. Berani bersaksi itu yang kita lihat dalam diri Petrus dan kawan-kawan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, coba tampilkan ayat itu. Dikatakan di sana Bapak Ibu sekalian, mereka tiba-tiba berani untuk bersaksi. Lihat di situ.
Petrus tiba-tiba tampil ke depan dan berkata kepada orang-orang yang berkata kepada mereka, lalu apa yang kami harus lakukan? Di situ jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tiga inilah Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sana ciri-ciri dari orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya saya katakan di situ terus yang baik tadi. Makanya saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, kita pun juga sama. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita juga akan berani bersaksi. Sebelum itu, saya katakan di sana tadi Bapak Ibu sekalian, seorang yang mengalami hadirat Roh Kudus akan memiliki keberanian untuk apa? Memberitakan Injil. Dia akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah, sehingga memiliki kecenderungan yang kuat untuk apa? Bersyukur dan menceritakan kebaikan Tuhan atas hidupnya. Kita udah lihat tadi, Rasul Petrus adalah salah satu di antara mereka yang berani bersaksi. Padahal kalau saudara bandingkan antara Petrus sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan sesudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu terjadi perbedaan yang luar biasa. Sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara ingat ketika Yesus ditangkap sama hamba perempuan imam besar saja, Petrus ketakutan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Dalam Kisah Rasul yang tidak terpaut lama waktunya, Petrus punya keberanian yang luar biasa. Saudara ingat setelah tadi mereka bersaksi, dimenangkan 3.000 orang, saudara, datang larangan dari pemerintah waktu itu, jangan bersaksi tentang Yesus yang telah kami salibkan itu. Tapi Petrus dengan keberanian, dia bilang, silahkan putuskan sendiri saudara-saudara mana yang benar di hadapan Tuhan. Aku harus takut kepada manusia kah atau aku harus takut kepada Allah? Petrus bilang, saya lebih takut kepada Allah. Dia punya keberanian untuk bersaksi. Saya katakan kepada kita, demikian juga kita. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka 3 fenomena inilah yang akan terjadi dalam diri kita. Ada pertobatan, kita tinggalkan dosa kita. Kita tinggalkan kebiasaan buruk kita. Ada manifestasi kuasa dalam diri kita. Kita bisa doakan yang sakit sembuh. Kita bisa doakan yang terikat dilepaskan. Lalu yang ketiga, kita berani menjadi saksi dan melalui kita akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya saudara, mari bangun keintiman dengan Roh Kudus supaya kau mengalami kuasanya dan kau menjadi saksinya, sehingga melalui engkau akan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita beri semua Bapak Ibu sekalian. Kita hampiri Tuhan dengan iman. Siapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya.